Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, semoga videonya bermanfaat. Hai teman-teman, hari ini saya akan membuat video tentang alat kesehatan apa saja yang sebaiknya harus ada di rumah kita. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Terima kasih. Sebelumnya, kita sebaiknya mengetahui dulu ya teman-teman, kenapa sih harus ada alat-alat kesehatan yang nantinya saya sebutkan nih di rumah kita. Yang pertama ialah sebagai pertolongan kesehatan pertama di rumah. Yang kedua, dengan adanya alat ini dapat meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya kesehatan dan juga hidup sehat. Yang ketiga ialah bisa juga sebagai deteksi dini penyakit-penyakit kronik yang dapat berbahaya untuk tubuh kita. Nah, langsung saja ya ke alatnya. Yang pertama yaitu tensimeter. Nah, tensimeter ini sebaiknya harus ada di rumah kita. Kenapa penting mengukur tekanan darah di rumah? Karena saat di rumah kita itu dalam keadaan tenang, tidak stres, untuk juga menghindari adanya yang namanya itu white coat hypertension atau mask hypertension. Nah, apa itu white coat hypertension? Tekanan darah pasien tinggi pada saat diperiksa di fasilitas kesehatan, baik oleh dokter maupun perawat. Tapi pada saat diperiksa di rumah, tekanan darahnya kok normal. Kemudian yang kedua yaitu mask hypertension. Nah, ini hipertensi terselubung. Jadi pada saat memeriksakan diri ke klinik, tekanan darahnya menjadi normal, tetapi pada saat ditensi di rumah tekanan darahnya tinggi. Dengan kita mengukur di rumah kemudian dibandingkan juga di klinik, maka kita akan mengetahui tingkat tekanan darah yang sebenarnya di dalam tubuh kita. Kebiasaan mengukur tekanan darah sendiri di rumah ini juga sangat baik ya teman-teman, untuk meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya hidup sehat dan juga mengontrol tekanan darah kita. Dan juga ini sangat dianjurkan bagi orang-orang yang memiliki riwayat hipertensi, baik itu kita sendiri atau orang di rumah ya, jadi harus ada di dalam rumah. Stop untuk berpikir bahwa saya tidak mau cek tekanan darah karena saya tidak mau nanti tahu penyakit ini itu. Akhirnya saya menjadi takut, menjadi stres dan lain sebagainya. Karena jika kita tidak mengetahui tekanan darah kita berapa, maka kita akan selalu merasa baik-baik saja, sehingga akan sembarangan dalam mengkonsumsi makanan, kemudian malas-malasan, malas olahraga, dan tidak mau melakukan pola-pola hidup sehat lainnya. Ukur tekanan darah Anda sekarang. Namun walaupun demikian, ini bukan berarti mengabaikan pemeriksaan di klinik atau di puskesmas ya teman-teman, atau di fasilitas kesehatan lainnya. Jadi tekanan darah di rumah ini hanya sebagai monitoring saja. Yang paling utama itu kita tetap melakukan cek atau kontrol kesehatan di klinik ataupun fasilitas kesehatan lainnya yang terdekat di kediaman kita. Selanjutnya alat yang harus ada di rumah yaitu termometer. Ini pasti sudah familiar ya dengan termometer seperti ini. Ini termometer digital yang diletakkan di ketiak ya. Sangat mudah sekali ya teman-teman penggunaannya. Tinggal ini dimasukkan, bagian ujungnya ini dimasukkan di ketiak, kemudian ditekan tombolnya ini, kemudian nanti dia akan berbunyi sendiri. Kemudian kita bisa membaca suhu tubuh di layarnya ini yang kecil. Selanjutnya yaitu termometer tembak.
tembak. Nah, seperti ini ya teman-teman. Pasti ini sudah familiar sekali ya, karena sekarang lagi marak digunakan untuk mendeteksi penderita COVID-19. Walaupun sebenarnya bukan dijadikan sebagai acuan atau dasar ya. Paling tidak ini untuk mendeteksi suhu tubuh saja. Jadi kita juga perlu mengetahui ya teman-teman suhu tubuh kita, apalagi yang punya anak kecil di rumah. Ini wajib punya ya teman-teman termometer, baik yang digital maupun yang termogan tadi yang ditembak atau termometer tembak. Ada juga yang air raksa. Nah, jadi tergantung teman-teman ya nyamannya pakainya yang mana. Nah, ini sangat baik sekali kan untuk mengukur suhu tubuh apabila terjadi demam. Kapan perlu dibawa ke fasilitas kesehatan? Yaitu apabila demam pada bayi kurang dari 3 bulan, demam sudah 3 hari tidak turun-turun, 3 hari atau lebih. Kemudian anak tampak lemah, tidak aktif, atau tidak mau makan. Kemudian suhu tubuh lebih dari 39 derajat Celcius. Kemudian demam disertai munculnya bintik-bintik merah. Nah, itu jangan tunggu 3 hari lagi, langsung bawa saja ke fasilitas kesehatan atau perlihatkan sama dokternya. Kemudian demam, kemudian anak sulit untuk buang air kecil atau tidak buang air kecil dalam waktu 8 jam. Kemudian nyeri saat buang air kecil. Nah, itu harus langsung dibawa ke dokter. Serta demam dengan adanya riwayat kejang. Selanjutnya yaitu timbangan. Nah, timbangan harus ada ya teman-teman di rumah. Jangan lagi berpikir bahwa yang menimbang itu hanya anak-anak saja sampai umur 5 tahun atau orang yang melakukan diet saja. Nah, jangan berpikir seperti itu ya teman-teman, karena semua kita baik yang muda maupun yang sudah lanjut usia ataupun anak-anak harus sering-sering menimbang berat badan, karena ini baik untuk mengetahui apakah berat badan kita ideal, apakah kita terlalu gemuk ya, ataukah berat badannya berlebih atau obesitas. Kalau misalnya berat badan kita menurun, kita mengkonsumsi makanan untuk menambah berat badan, atau jika berat badan kita berlebih, maka kita harus mengontrol makanan kita serta harus banyak aktivitas fisik untuk menurunkan berat badan, seperti itu. Karena sekarang ya teman-teman, ini banyak sekali penderita obesitas di Indonesia. Selanjutnya yaitu GCU meter. Nah, alat ini sebaiknya ada di rumah, karena sekarang ya teman-teman yang menderita kolesterol, kemudian asam urat, gula, itu sekali lagi bukan hanya orang yang lanjut usia, tetapi kebanyakan anak muda. Karena ya begitu ya teman-teman, karena merasa diri masih muda sehingga mengabaikan protokol-protokol kesehatan yang seharusnya, seperti harus makan makanan yang sehat, tetapi karena merasa diri masih muda ya makan makanan yang kurang sehat, seperti gorengan, kemudian yang berlemak, yang berminyak. Apalagi yang memiliki riwayat gula darah tinggi, kolesterol tinggi, maupun asam urat yang tinggi. Jadi GCU meter ini bisa digunakan untuk memonitor terapi yang diberikan ataupun pola-pola makan yang sudah kita terapkan untuk menurunkan peningkatan GCU tadi. Jadi bisa dicek sendiri di rumah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu medical kit atau perlengkapan medis. Ya, yang sederhana saja ya teman-teman, yang bisa kita gunakan untuk paling tidak pertolongan pertama di rumah. Misalnya kalau pada tengah malam klinik sudah tutup, nah tiba-tiba misalnya kita mengalami insiden yang kecil ya, misalnya terjatuh ya, menyebabkan luka lecet. Nah, itu bisa kita
bersihkan sendiri di rumah sebelum, misalnya kalau lukanya besar, sebelum besoknya kita bawa ke klinik. Jadi kita bisa pertolongan pertama di rumah. Kita mencucinya dengan larutan NaCl, ya. Kemudian membersihkannya dengan kasa, ya. Bisa kasa steril. Nah, seperti ini. Ini kita bersihkan lukanya. Kemudian dikeringkan lagi menggunakan kasa. Lalu kalau dia luka lecet, bisa kita beri salep, ya teman-teman. Kemudian kalaupun perlu kita tutup, ya kita tutup. Kemudian diplester, baik menggunakan Hipafix, Polifix, ataupun perban. Nah, jangan lupa kita juga harus punya antiseptik, ya teman-teman. Karena ini sebelum kita melakukan tindakan, kita harus pastikan tangan kita steril supaya tidak menambah kuman atau bakteri yang dapat menyebabkan infeksi lebih lanjut lagi di luka. Seperti itu. Jangan lupa kita juga harus punya handscoon, ya teman-teman, handscoon steril seperti ini. Ini ada nomornya, ya. Kita bisa pakai tergantung ukuran jari kita. Kemudian masker medis. Nah, ini kita gunakan apabila membersihkan luka. Jadi sebaiknya kita memakai handscoon ini supaya kita tidak memindahkan bakteri dari tangan kita ke luka. Karena luka itu terbuka, ya teman-teman. Jadi gampang masuk bakteri-bakteri kalau kita tidak steril dalam menanganinya. Nah, kit medis ini juga bisa kita gunakan apabila nih misalnya di puskesmas, ya, kita mengalami luka yang diperban, kemudian yang mengharuskan kita untuk mengganti perbannya setiap hari. Nah, kita juga bisa minta tolong diajarkan oleh perawat maupun dokternya untuk kita bisa melakukannya di rumah, ya. Kalau cuma yang sederhana, ya teman-teman, ganti perban saja. Jadi karena kita sudah punya alat-alat ini. Nah, itu tadi alat-alat yang sebaiknya ada di rumah kita. Bagaimana teman-teman? Apakah sebagian atau bahkan semua alat tersebut sudah ada di rumah teman-teman? Nah, jika sudah ada seperti itu, ya tadi gambarannya teman-teman, dan alasannya kenapa alat-alat tersebut sebaiknya ada di rumah kita. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya saya tambah semangat untuk mengupload video-video lainnya. Semoga videonya bermanfaat. Bye, sampai jumpa di next video.